Mulai nggih, teman-teman. Untuk acara Zoom hari ini, kita akan berdiskusi, membahas, mengharmonisasi kegiatan kita, yaitu khusus untuk kualitas data. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Harapannya mungkin nanti bisa gabung lengkap nggih semuanya. Eh, Menindaklanjuti dari pertemuan Zoom kita yang ketiga ini, akan kita jelaskan untuk domain 2 dan 3. Oke, domain 1 sudah kita lalui kemarin, yaitu mengenai metadata dan juga standar data statistik. Nanti yang belum menyelesaikan domain 1 bisa segera menyelesaikan, oke, agar nanti nggak banyak menumpuk di belakang. Waktunya kita terakhir tanggal 8 November nggih, 8 November. Jadi ini tinggal dua setengah bulan lagi. Mudah-mudahan nanti 5 domain 2,5 bulan teman-teman sudah selesai mengerjakan untuk kegiatan statistik sektoral. Eh, untuk domain 1 saya ulang sekilas nggih. Di domain 1 kita sudah mengerjakan standar data statistik nggih. Di standar data statistik nggih. Yang monggo yang Excel nggak apa di upload yang Excel. Yang tadi nggak itu lampiran. Standar data statistik teman-teman alhamdulillah sebagian besar sudah melaksanakannya. Ini ada beberapa nggih, mudah-mudahan yang 14 OPD segera menyusul. Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disbud Parpora, Dinas Arsip, Sekwan, Inspektorat, Gili Suci, Organisasi, Prokompim, Perekonomian, PBJ, Bagian Hukum Umum dan Kecamatan Pesantren. Mudah-mudahan segera menyusul nggih untuk menginput domain 1 standar data statistik. Di dalamnya panjenengan sudah harus melengkapi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan kegiatan panjenengan. Nah, nanti contohnya bisa dilihat di sini. Mungkin bisa di-sharekan, Mbak, langsung ini file ini. Di-sharekan di bisa ya di Zoom. Cara penyelesaian SDS ada di grup nggih. Nanti download file Excel itu cara mencari SDS-nya. Untuk metadata statistik kita sudah menginput di Romantik nggih. Metadata statistik itu penting, Bapak Ibu, harus kita kerjakan untuk semua kegiatan kita, karena nanti dengan adanya metadata statistik kita kita bisa kegiatan kita bisa dikatakan valid karena di dalamnya sudah ada informasi rinci dari kegiatan kita, dari data kita. Dan BPS sudah memberikan format baku ya mengenai metadata, yaitu yang ada di Romantik yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Itu adalah format baku informasi apa yang perlu kita lengkapi di kegiatan kita untuk memenuhi metadata kegiatan kita. Namun metadata itu adalah rincian, rincian dari kegiatan kita. Panjenengan boleh menambah yang di luar Romantik. Metadatanya monggo boleh tidak. Panjenengan memberikan rincian lebih banyak yang memberikan informasi kegiatan panjenengan. Jadi OPD lain ataupun masyarakat semakin paham kegiatan panjenengan itu berbicara atau menjelaskan atau berhubungan dengan apa saja. Dengan metadata itu sekilas OPD lain dan masyarakat bisa mengerti dan memahami kegiatan panjenengan itu tentang apa. Yang pasti metadata baku yang sudah disediakan oleh BPS harus kita penuhi dulu. Kemudian kalau panjenengan mau menambah rincian untuk menjelaskan kegiatan panjenengan boleh. Itu masuk metadata. Okay.
Nanti di situ panjenengan ingin memasukkan beberapa rumus untuk kegiatan-kegiatan panjenengan, boleh indikator panjenengan, indeks panjenengan didapat dari beberapa rumus, dari beberapa indikator, panjenengan masukkan di rincian penjelasan metadata juga boleh. Dari metadata juga kita tahu nanti kegiatan panjenengan itu menghasilkan data di bulan apa. Sehingga eh, ketika kegiatan panjenengan memiliki kemiripan dengan OPD lain, OPD lain mengambil datanya bulan triwulan pertama, misalkan bulan Februari, panjenengan mengambil datanya bulan triwulan ketiga, misalkan bulan Agustus gitu, nggih. Itu akan pasti menghasilkan data yang berbeda. Namun dengan adanya metadata, akhirnya paham OPD lain dan masyarakat paham. Kenapa datanya berbeda? Karena memang data diambil di waktu yang berbeda, meskipun data itu menjelaskan kegiatan yang sama atau mirip atau identik. Itu manfaat dari metadata. Nggih. Dengan adanya metadata bisa menjelaskan adanya sebuah perbedaan data ketika data itu berada di kegiatan yang sama atau mirip. Sehingga sangat penting ya, metadata itu syarat mutlak bahwa data itu bisa dikatakan valid, baik. Nggih. Harus ada metadatanya. Metadata tahun ini sebenarnya metadata itu harus dikerjakan di awal tahun nggih Bapak Ibu nggih di Januari. Tahun depan 2024 semuanya harus mengajukan perencanaan metadata di bulan Januari dengan menginput romantik. Untuk standar data statistik nggih, konsep definisi itu sangat penting nggih Bapak Ibu nggih. Dengan panjenengan memberikan penjelasan konsep kegiatan panjenengan, OPD lain masyarakat jadi tahu, oh kegiatan panjenengan berbicara tentang apa. Apalagi panjenengan melengkapi definisinya, semakin narasinya semakin lengkap. OPD lain dan masyarakat memahami, oh kegiatan panjenengan itu menjelaskan tentang ini dari definisi tersebut. Kemungkinan klasifikasi, ukuran, dan satuan juga akan semakin membuat OPD lain dan masyarakat paham bahwa kegiatan panjenengan, data panjenengan menghasilkan sebuah data yang memiliki satuan yang pasti, misalkan berat kilogram, berarti data panjenengan sudah pasti adalah data tentang kuantitas, yaitu berat kilogram atau banyaknya orang manusia atau jenis kelamin pria wanita atau jenjang pendidikan SD SMP SMA itu masuk ke klasifikasi ukuran dan satuan. Itu juga wajib wajib ada nggih. Wajib kita lengkapi kegiatan panjenengan harus ada itu karena itu syarat data panjenengan dikatakan valid. Karena syaratnya itu, harus ada standar data statistiknya. Interoperabilitas data, data panjenengan sudah harus disiapkan untuk diupload di media yang bisa dibagi pakaikan oleh OPD lain dan masyarakat dalam bentuk format yang umum, misalkan Excel, CSV. CSV adalah format yang biasa digunakan untuk proses analisis di sebuah aplikasi program ataupun proses coding. Ketika data panjenengan siapkan dalam format CSV, ketika OPD lain atau programmer lain ingin mengambil data panjenengan untuk melakukan pemrograman atau analisis, itu langsung bisa kebaca oleh aplikasi-aplikasi software-software pemrograman dan software-software analisis. Kemudian ada format lain JSON, itu jadi beberapa format yang mungkin panjenengan bisa menyiapkan itu, data panjenengan bisa panjenengan siapkan dalam bentuk format itu lebih baik, nggih. Artinya kaidah interoperabilitasnya terpenuhi, jadi bisa digunakan oleh OPD lain dan masyarakat lain. Kode referensi sementara kemarin saya jelaskan panjenengan bisa menggunakan di satu data, nggih. Nanti di satu data kita ada sedikit perbaikan mengenai kode referensi. Kode referensi itu seperti penomoran, nggih. Jadi kalau kita masuk perpustakaan kita bisa tahu mau cari data tentang sosial, buku-buku tentang sosial, kodenya ini kita bisa langsung
ke arah sini, kode-kode Aduh, tentang jangan sih. ilmu pengetahuan ke arah sini, kesehatan ke arah sini, itu kode referensi nggih, data Jangan induk sih nggih. dia. Oh, Kode referensi nanti di satu data akan disesuaikan dengan dikasih regulasi aja. terbaru, bahwa kode referensi nanti bisa merujuk ke Jangan sih aplikasi dia. SIPD nggih, Oh, ruang aplikasi kilih SIPD. itu. Bener. Oh, tak matur, Mas. Tak matur. Jadi untuk kode referensi nanti mohon maaf nanti ada perbaikan di portal satu data. Kita akan menggunakan kode referensi yang ada di aplikasi SIPD RI, nggih, kode referensi data induknya. Nah, kita hari ini menginjak ke domain 2 dan 3, nggih Bapak Ibu nggih. Ke domain 2 dan 3, yaitu domain 2 itu ada 5 aspek nggih. Ada 5 aspek di sini. Dan sebenarnya ada 10 indikator yang nanti tiap-tiap indikator kita sampaikan secara intens saja per ketemu per OPD nanti kalau ada komunikasi langsung ke masing-masing petugas nanti dari kami. Di sini kita jelaskan per aspeknya ya. Tadi dari 5 aspek ini ada 10 indikator, ada 10 hal yang harus kita cukupi untuk domain 2. Domain 2 itu kualitas data nggih. Yang pertama relevansi. Indikatornya ada 2, yaitu relevansi data terhadap pengguna dan kematangan proses identifikasi kebutuhan data. Relevansi di sini menjelaskan siapa saja pengguna data, kegunaan dan pemanfaat data serta data apa saja yang dibutuhkan. Misalkan nanti bukti bukti dukung yang bisa panjenengan siapkan untuk memenuhi relevansi ini, yaitu panjenengan memiliki SOP, SOP dari kegiatan panjenengan. Misalkan kegiatan IKLH, Indeks Kota Layak Huni, itu dalam melaksanakan pengukuran Indeks Kota Layak Huni kan memiliki SOP. SOP itu bisa disiapkan untuk diupload di sini, diberikan ke kita. Itu sebagai salah satu bukti dukung relevansi. Atau kalau nggak ada SOP, regulasi nggak apa-apa. Misalkan kegiatan IKLH itu memiliki regulasi apa aja, Perwali, Pergub, atau Perpres, atau dari kementerian. Semua regulasi yang terkait dengan IKLH bisa disampaikan ke kita. Semua regulasi yang terkait dengan kegiatan panjenengan yang panjenengan selesaikan relevansinya, statistik sektoralnya. Kemudian kita juga butuh bahwa nanti yang panjenengan kegiatan ini, kegiatan yang panjenengan sampaikan ke kami juga harapannya nanti ada masuk ke dalam forum data. Okay. Forum data itu seperti kalau di perencanaan seperti musrenbang. Kalau di kelurahan seperti musyawarah kelurahan, muskel. Kalau jadi suatu kegiatan bersama merumuskan sebuah keputusan bersama dari perencanaan yang ada. Kalau di satu data, di statistik sektoral, itu namanya forum data. Forum data nanti yang mengadakan Bapeda mengundang panjenengan. Nah, kegiatan yang panjenengan usung di sini, satu kegiatan ini, panjenengan usulkan nanti di forum data. Agar nanti bisa masuk berita acara forum data, berita acara itu yang dibutuhkan bahwa kegiatan panjenengan itu sudah relevan, sudah memenuhi kualitas data relevansinya. Nah, kalau sudah masuk berita acara forum data, insya Allah berapa bulan ke depan ini akan ada forum data. Kemudian panjenengan juga mohon nanti kegiatan panjenengan ya, saya tadi ngambil contoh IKLH yang diusung. Ketika panjenengan mengerjakan kegiatan panjenengan, mengerjakan pengukuran indeks IKLH kan panjenengan mengadakan rapat koordinasi dengan OPD-OPD terkait atau dengan masyarakat atau dengan konsultan pihak ketiga
notulen, foto, dan undangan panjenengan upload nggih ke nanti kita siapkan di sini di Google Drive. Kegiatan IKLH, notulen, foto, dan undangan, rapat-rapat koordinasi, persiapan kegiatan IKLH, atau rapat koordinasi IKLH, atau FGD IKLH, atau DES IKLH, undangan-undangannya, fotonya, dan notulennya panjenengan upload di sini sebagai bukti untuk mencukupi relevansi aspek relevansi dari domain kualitas data agar kualitas data Anda dianggap baik atau sudah sesuai. Itu yang perlu disiapkan untuk relevansi regulasi, kalau bisa SOP, kalau SOP nggak ada kita buat SOP. Kita buat SOP, karena SOP itu penting, nanti di dalamnya ada proses bisnis. Kalau nggak ada SOP, panjenengan upload regulasi lain, perwali atau SK, atau grup, atau perpres, atau PP, yang mengatur kegiatan panjenengan itu. Minta tolong bisa dibukakan SOP, Mas. SOP, SOP 1 data kiri ya, kiri. Oh itu ya, itu yang terbaru ya. Ya, ini contoh SOP nggih. Di sini SOP ini kan sudah jelas, di sini lengkap Bapak Ibu. Kegiatannya apa? IKLH atau kegiatannya satu data. Satu data itu peraturan yang memayungi apa aja disampaikan di sana, dasar hukumnya ada di situ. Mulai dari SK, perwali, pergub sampai perpres naik ke atas. Terus di situ keterkaitan dari kegiatan panjenengan dengan kegiatan lain itu ada nggak? Misalkan di bidang lain di instansi panjenengan atau di OPD lain yang berkaitan dengan kegiatan panjenengan itu ada nggak? Nah, itu bisa dimasukkan ke kolom keterkaitan. Kalau Bapak Ibu mau membuat SOP ya, ini ya format ini dari Kemenpan. Ada 2 format dari Kemenpan dan dari Kemendagri. Kita pakai format dari Kemenpan. Mirip, anunya mirip, cuma beda di lampiran nanti. Kemudian itu kualifikasi pelaksananya, siapa aja yang terlibat ya di dalamnya. Terus peralatan, turun ke bawah. Ini definisi loh ya kan, panjenengan kan sudah ngerjakan SDS, standar data statistik. Definisinya kan sudah sampean buat. Ternyata definisi itu juga dipakai di SOP. Ya kan, definisi sudah dipakai. Supaya definisi yang panjenengan buat di SDS, standar data statistik bisa panjenengan ambil untuk SOP, karena itu yang sudah baku, yang sudah benar, sudah dikatakan memenuhi domain 1 kegiatan statistik sektoral. Kemudian pencatatan, pendataan, ini ya di situ. Nanti saya berikan contoh ini, saya upload. Silakan bisa jadikan contoh. Panjenengan bisa bikin SOP sendiri, bikin SOP sendiri untuk kegiatan panjenengan. Itu sangat dibutuhkan. Nanti di kegiatan tematik sakit atau ZI zona itu sama kemarin yang lagi kita kerjakan bersama itu SOP juga sangat dibutuhkan. Kemudian ini, nah setelah itu di batang tubuh SOP, di pokoknya ini yang penting. Aktivitas, jadi kegiatan panjenengan sudah rinci, istilahnya time time skedulnya, urutannya, jenjang-jenjangnya, mulai dari perencanaan, mau mengerjakan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi itu ada di aktivitas. Nah, yang kanan itu adalah flowchart-nya. Flowchart di sini adalah proses bisnis kegiatan panjenengan. Ketika panjenengan nanti diminta untuk menyerahkan proses bisnis, panjenengan udah nggak pusing untuk bikin, ambil aja dari SOP. Proses bisnis sudah ada di sini. Itu adalah proses bisnis panjenengan yang uraiannya ada di aktivitas. Sedangkan kelengkapan waktu output adalah menjelaskan proses bisnis yang ada di situ. Untuk SOP, kolom-kolomnya yang pertama yang paling tinggi jabatannya,
wewenang tupoksi dan wewenangnya paling tinggi, semakin ke kanan semakin paling rendah keterkaitan dan wewenangnya terhadap kegiatan panjenengan. Terus ke bawah, ya ini. Terus ke bawah, ya. Ya, nah ini SOP nggih. SOP dengan sudah membuat SOP, panjenengan sudah bikin proses bisnis kegiatan panjenengan. Kembali ke tadi Excel. Kita menginjak ke aspek 2 nggih Bu, Bapak Ibu, yang domain 2 kualitas data, yaitu akurasi. Akurasi di sini kemampuan data menjelaskan fenomena secara tepat. Artinya proses perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaannya sudah tepat. Jadi memang proses perencanaan untuk kegiatan IKLH, kegiatan panjenengan, kegiatan satu data itu sudah benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada, SOP yang ada, perwali yang ada, pergub atau perpres yang ada. Di situ kita sehingga kegiatan kita bisa terstruktur sudah benar. Kemudian pengumpulan datanya dan pemeriksaan datanya juga sudah sesuai dengan regulasi yang memayunginya, SOP yang ada. Nah, nanti bukti dukungnya apa? Apakah bagaimana dikatakan bahwa kegiatan panjenengan sudah akurasi, sudah berkualitas datanya di aspek akurasi. Nah, bukti dukungnya nanti kita panjenengan upload, panjenengan screenshot. Kalau kegiatan panjenengan sudah selesai, kalau belum yang nanti menyusul, berarti nanti aja memenuhi akurasi. Adalah laporannya akhir dari kegiatan panjenengan, hasil kegiatan panjenengan. Kegiatan panjenengan kan ada metodologinya kan. Nah, tahap-tahap bagaimana panjenengan mau melaksanakan kegiatan panjenengan, yaitu perencanaan. Nah, nanti di metodologi itu panjenengan bisa upload proses-prosesnya, atau mungkin dari SOP juga bisa diambil lah. Dari yang tahap-tahap perencanaannya apa saja, atau lebih rinci panjenengan jelaskan proses-proses dari perencanaannya. Itu di metodologi sudah lengkap. Kalau panjenengan bikin laporan akhir dari kegiatan panjenengan pasti sudah lengkap di metodologi. Kalau nggak ada laporan akhirnya, panjenengan upload ketika panjenengan rapat koordinasi dengan OPD-OPD itu ketika mau melaksanakan kegiatan, panjenengan mengundang OPD-OPD lain, mengundang masyarakat atau pihak ketiganya datang juga. Di situ kan memberikan paparan. Paparannya panjenengan upload, panjenengan screenshot paparannya, menjelaskan perencanaan kegiatan panjenengan. Terus menjelaskan gimana sih kegiatan itu mau dilaksanakan, mau mengumpulkan apa aja, mau mendapatkan apa saja, dan kemudian hasil kegiatan itu panjenengan periksa, panjenengan kumpulkan, panjenengan cek, validasi oleh OPD panjenengan di paparan itu kan pasti ada sudah tepat apa belum. Di situ nanti di metodologi akan memuat bagaimana pengambilan sampelnya, kalau memang itu kegiatan yang bersifat mengambil data di masyarakat ya yang besar. Dan untuk pengambilan sampel pasti ada nilai sampling errornya. Ini kan sudah ada di metadata nih Bapak Ibu. Ketika panjenengan mengerjakan domain 1 itu sudah ada di metadata. Di metadata di Romantik itu panjenengan sudah menyampaikan pengambilan sampelannya pakai metode probabilitas atau non probabilitas. Kemarin ada sudah panjenengan sudah ngisi. Tapi biasanya itu panjenengan kutip ke dalam PPT panjenengan pada saat rakor dengan OPD-OPD. Panjenengan sampaikan ke OPD-OPD lain, tim panjenengan, ke masyarakat, bahwa kegiatan ini pengambilan sampelnya pakai ini. Nilai kesalahan, sampling error itu kesalahan. Kan kita pasti nggak mungkin sempurna 100% Bapak Ibu. Kegiatan kita pasti memiliki resiko untuk mendapatkan hasil yang kurang berkenan atau buruk atau salah. Nilai sampling error kira-kira yang terjadi kira-kira berapa? 5%. Dalam 100 data itu ada 5 data yang keliru, itu nggak apa-apa, nggak masalah.
Terus kerangka sampelnya pasti penelitian panjenengan bikin kerangka sampel. Mana yang dituju di target, penelitian mana aja yang dituju, berapa berapa kelurahan, IKLH, apakah semua kelurahan apa enggak yang diambil sampelnya, indeks untuk mendapatkan indeks IKLH. Kalau 46 kelurahan, kerangka sampelnya kayak gimana? Itu ada di metodologi penelitian atau di metodologi kegiatan panjenengan. Jangan lupa Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan foto-foto petugas di saat proses pelaksanaan di-upload juga. Materi-materi atau kuesioner dan sebagainya di-upload juga. Okay? Pada saat pengawasan, tim pengawas atau sebagainya di lapangan jangan lupa di-upload. Meskipun itu dilaksanakan pihak ketiga juga harus mengupload itu. Jadi ini suatu penelitian yang fair ya, penelitian yang akurat. Kalau penelitian dikatakan akurat itu ya benar-benar ada, penelitian itu benar-benar ada. Ini fotonya Bu, proses pengambilan sampelnya, ini fotonya Bu ketika berada di masyarakat dan ada proses pengawasan juga dan ada laporannya. Itu di-upload Bapak Ibu nggih untuk memenuhi akurasi kegiatan panjenengan sehingga panjenengan dapat dikatakan berkualitas. Kemudian selain itu ketika kegiatan panjenengan dikatakan berkualitas juga harus memenuhi aspek ketiga yaitu aktualitas dan ketepatan waktu. Artinya apa di sini aktualitas dan ketepatan waktu? Penjaminan aktualitas data, pemantauan ketepatan waktu. Di sini jeda waktu antara akhir tanggal periode data sampai data tersebut dirilis kepada pengguna. Panjenengan waktu mengambil data atau melaksanakan kegiatan, terakhir selesai kegiatan panjenengan, terus data itu mau panjenengan sampaikan kepada OPD lain, kepada masyarakat. Jeda waktu antara selesai penelitian atau selesai kegiatan sampai dengan data itu selesai dianalisis dan diupload, nah, itu yang disebut dengan aktualitas dan ketepatan waktu. Kalau semakin kecil jeda waktunya, semakin baik, Bu. Bapak Ibu semakin aktual. Kegiatan selesai bulan November, diupload, disampaikan ke OPD lain, disampaikan ke masyarakat bulan Desember minggu kedua. Terus ada kegiatan lain, selesai November, diupload bulan Desember minggu ke-1. Nah, kegiatan yang kedua itu lebih aktual daripada kegiatan yang pertama. Semakin dekat jeda waktu untuk menyampaikan ke OPD lain atau ke masyarakat, maka aktualitasnya akan semakin baik. Apa yang bisa diupload untuk bukti dukungnya, untuk membuktikan bahwa itu panjenengan kerjakan, untuk membuktikan bahwa kegiatan panjenengan benar-benar aktual, benar-benar tepat waktu agar berkualitas. Bukti dukungnya yang bisa panjenengan sampaikan ke kami adalah timeline kegiatan. Oke, timeline kegiatan, urutan-urutan kegiatan panjenengan. Biasanya ada di laporan akhir ataupun di PPT atau di dokumen awal ketika panjenengan rapat koordinasi dengan OPD-OPD lain atau masyarakat, panjenengan sampaikan timeline kegiatan panjenengan. Itu panjenengan screenshot, panjenengan kirim ke bukti dukung kita. Nanti di sini kita siapkan link ya, link Google Drive, tinggal dimasukkan ke situ. Nanti kalau kegiatan panjenengan sudah selesai, kegiatan panjenengan selesai bulan ini ya berarti sudah bisa memenuhi ini. Kalau belum selesai ya nunggu selesai. Okay. Tapi timeline ini sebenarnya sudah ada di awal. Kegiatannya memang kalau sudah dilakukan kan sudah punya timelinenya, time schedule gitu loh. Di proses bisnis awal kan ada. Sudah panjenengan tulis di proses bisnisnya rencana mau gini itu. Panjenengan upload jadwal datanya dan dibutuhkan screenshot foto publikasi data. Datanya panjenengan kasihkan ke OPD dalam bentuk apa? Oh, saya kasihkan dalam bentuk dokumen fisik. Ya udah panjenengan foto dokumen fisiknya itu. Nanti diupload. Oh, saya sampaikan dalam bentuk aplikasi, Bu, Pak. Nanti aplikasinya sama screenshot. Ini loh, hasil kegiatan kita taruh di sini. Oh, saya taruh di Google Drive. Link Google Drive-nya panjenengan kasihkan ke kita. Hasil kegiatan kita taruh di Google Drive. Ya, foto-fotonya juga. Kita taruhnya, waktunya panjenengan
panjenengan tunjukkan ketika menaruh di Google Drive, ketika menaruh di aplikasi, ketika mengeprint dalam bentuk hard file, panjenengan tunjukkan waktu itu, misalkan November minggu pertama. Tunjukkan ini selesai November minggu pertama, Pak. Sedangkan kegiatan kita selesai Oktober, misal kita. Oktober minggu keempat selesai kegiatan kita. Ini buktinya tadi yang sudah saya kirimkan di sebelumnya. Akurasi data kemarin kita kirim foto-foto kegiatan di lapangan, itu bulan Oktober. November kita uploadnya buktinya kalau di aplikasi enak, sudah menunjukkan waktu. Kalau sistem informasi digital kan enak, sudah ada waktunya terlihat. Oh, memang betul dalam waktu 1 minggu sudah di-upload hasil kegiatannya, datanya sudah di-upload. Tapi kalau dalam bentuk fisik, ya bukunya itu di-upload kira-kira selesai dicetak kapan, dikasih keterangan tambahan. Di Google Drive juga di screenshot waktu upload di Google Drive tanggal berapa, itu bisa. Semakin pendek waktu upload sama selesai kegiatan semakin bagus, semakin akurasi dan aktual. Kemudian konsep keempat supaya data itu dikatakan berkualitas adalah aksesibilitas. Nah, ini kalau konsep keempat ini sudah menekankan bahwa kegiatan panjenengan itu harus berbasis digital, harus berbasis sistem informasi IT. Karena memang kita sudah e-government, apalagi sudah ke smart city, sudah pasti sudah harus memakai aplikasi atau digital. Kan sudah ada satu data. Nanti kan kalau masuk satu data kan enak, sudah bisa di situ hasil kegiatan panjenengan, formatnya ada di satu data bentuk Excel. Atau selanjutnya punya CSV, bisa nanti kirim ke kita, nanti kita upload di satu data dalam bentuk CSV atau JSON atau PDF, monggo. Kalau dalam bentuk PDF, monggo, gak apa-apa. PDF dalam bentuk PDF juga bisa. Itu berarti kegiatan panjenengan sudah dikatakan berkualitas, memenuhi konsep aksesibilitas. Kalau punya portal sendiri nggak apa-apa, kirimkan link portalnya ke kami. Belum bisa masuk ke portal satu data. Punya aplikasi sendiri. Lanjut ke keterbandingan, konsep keterbandingan dan konsistensi. Terdapat 2 jenis data dapat dibandingkan antar waktu. Data dibandingkan antar waktu, di sini sesuai standar tertentu yang dapat dilakukan perbandingan yang setara. Data dapat dibandingkan antar wilayah atau daerah. Itu digunakan sesuai dengan standar nasional. Artinya di sini konsisten, artinya output data panjenengan dihasilkan bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Jadi data panjenengan itu di sini dapat dibandingkan antar waktu. Data yang dihasilkan, kalau memang data itu per tahun, dapat dibandingkan dengan tahun kemarin, dengan konsistensi, dengan isinya bisa tetap atau bisa baku. Jadi bisa peer to peer gitu loh dibandingkan. Jadi sama, artinya layak untuk dikatakan itu mengalami kenaikan penurunan gitu loh. Kalau dua hal kita bandingkan tetapi tidak setingkat, sekufu, peer to peer atau sama konsisten, itu kan nggak imbang kan. Kalau kita tanding misalkan ya sepak bola itu 11 musuh 11 gitu kan, lah itulah 11 tapi yang musuhnya di kartu merah 2 gitu kan, nggak imbang ya. Jadi penelitian kegiatan panjenengan tahun kemarin sama tahun ini, maaf kok lari ke sepak bola. Penelitian panjenengan tahun kemarin sama tahun ini, indikator pembentuknya itu sama di dalamnya. IKLH tahun kemarin ada sekian indikator. Tahun ini ternyata ada penambahannya 1-2 lah, nggak begitu signifikan, tetapi indikator yang lainnya sama. Nah, ini artinya apa? Bisa dibandingkan.
tahun ini sama tahun kemarin bisa dibandingkan dan dikatakan indeksnya naik, oke, berarti layak bahwa dikatakan itu indeksnya naik karena indikator pembentuknya sama, musuhnya sama setingkat. Itu yang digunakan konsisten tetap, tetap. Data yang dibandingkan antar wilayah, daerah digunakan sesuai standar nasional atau provinsi. Bukti dukungnya apa Pak? Kalau sudah dikatakan data saya, kegiatan saya itu memenuhi konsep keterbandingan dan konsisten. Panjenengan screenshot data panjenengan tahun ini sama tahun sebelumnya. Kalau itu tahunan, kalau itu bulanan, ya screenshot bulan kemarin sama bulan setelahnya. Kalau time series, runtut gitu, tambahnya, nah time series itu sudah pasti konsisten. Time series itu tiap hari atau tiap minggu gitu ya. Datanya rutin ada. Screenshot saja, ini Pak, berarti bisa dibandingkan konsisten. Atau bisa juga screenshot data portal pusat yang menunjukkan berbagai daerah. IKLH kan di mana-mana sama, di kota Kediri, Kabupaten Kediri mungkin bedanya beberapa indikator sesuai dengan keadaan kota kabupaten lainnya kan. Tapi intinya kan indeks kota layak huni bahwa kota dan kabupaten itu layak huni. Itu bisa di screenshot indeks kota lain. Itu ya kalau mungkin PK22 pendataan keluarga di kota Kediri sama di kota lain kan pasti sama. Itu kan programnya pusat, programnya BKKBN. Panjenengan bisa screenshot portal kabupaten kota lain dan panjenengan jejerkan panjenengan bandingkan dengan PK22 panjenengan, kegiatan di panjenengan. Yang mana itu bisa dikatakan konsisten. Kegiatan panjenengan sama dengan kegiatan kota kabupaten lain. Nah, kalau sudah memenuhi 5 konsep, sudah dikatakan kualitas data sudah terpenuhi Bapak Ibu. Kegiatan panjenengan sudah memenuhi kualitas datanya. Dengan bukti-bukti yang panjenengan sampaikan ke kami tadi. 5 hal itu. Okay. Domain 2 selesai Bapak. Kita menginjak ke domain 3. Alhamdulillah, kita kan ada 5 domain. Ini sudah domain 3. Domain 3 itu proses bisnis statistik. Okay. Oh, tadi Bapak sudah bisa bikin SOP. Di SOP itu sudah enak itu. Katakanlah dengan membuat SOP itu sudah 70% pekerjaan selesai. Okay. Perencanaan data. Panjenengan setiap kali mau kegiatan kan bikin perencanaan kan. Perencanaan kegiatan panjenengan bagaimana. Kira-kira yang dibutuhkan apa. Dan ketika merencanakan itu pasti di bulan Januari panjenengan sudah input romantik. Tahun ini saya mau melaksanakan IKLH 2023. Tahun depan mau melaksanakan IKLH 2024. Januari sudah input romantik. Untuk Januari 2024 sudah input romantik IKLH. Nah, itu masuk perencanaan. Meliputi data yang dihasilkan statistik, rancangan, desain kegiatan, dan lainnya. Jadi dengan gitu kan kita tahu apa yang kita butuhkan nanti untuk melaksanakan kegiatan panjenengan, untuk melaksanakan IKLH apa aja yang dibutuhkan. Itu jadi kita tahu kita masukkan di romantik, jelas itu rinci gitu di situ ya. Kalau mau masukkan yang informasi lainnya monggo. Buktinya apa? Nah ini nanti bukti dukungnya kita upload pengajuan panjenengan di romantik, kita upload. Kalau ternyata sudah di evaluasi, ternyata sudah direview oleh BPS, akhirnya keluar surat rekomendasi dari BPS. Wah, itu sudah mantap. Sudah disahkan sama pembina kita. Pembina kita itu ibaratnya kalau di akademis dosen kita. Dosen kita sudah mesahkan. Nah, skripsi panjenengan sudah layak. Monggo. Itu namanya surat rekomendasi BPS di romantik. Itu panjenengan nanti bisa kita ambil lah. Kalau itu kita bisa ngambil sendiri. Kuesioner, okay. Panjenengan perencanaan kegiatan kan kalau mau sifatnya survei maupun kompilasi pun panjenengan juga punya format pertanyaan-pertanyaan toh untuk mendapatkan data itu di screenshot
Kalau kompilasi atau cuma ambil-ambil data, panjenengan screenshot apa yang mau panjenengan ambil, formatnya, template-nya. Kalau survei, tolong kuesionernya di screenshot. Kuesionernya dalam bentuk aplikasi Pak Android ya, Android-nya di screenshot. Dibuka aplikasinya, di screenshot daftar pertanyaan di aplikasi Android tersebut. Di-upload ke kita. Terus apalagi bukti dari perencanaan data bahwa panjenengan sudah melaksanakan proses bisnis statistik, yaitu materi pelatihan petugas kalau ada. Misalkan kegiatan panjenengan mengerahkan tim ke bawah petugasnya sebelum panjenengan berangkatkan, panjenengan memberikan BIMTEK pelatihan. Notulen, foto, undangan BIMTEK, panjenengan upload di sini materinya, PPT-nya, panjenengan sebagai narasumber kegiatan itu menyampaikan ke petugas-petugas panjenengan PPT panjenengan, materi panjenengan upload. Kalau kegiatan itu dari pusat Pak, dari BKKBN atau dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bikin dokumen lingkungan hidup strategi atau mau bikin dokumen RPKP 2KP untuk Perkim atau mungkin bikin dokumen yang lainnya. Itu juknis dan pedomannya dari pusat panjenengan upload ke kita. Jadi juknisnya secara rinci atau pedoman kegiatan panjenengan kasihkan ke kita. Dan panjenengan ternyata sudah bikin SOP-nya atau SOP dari pusat kasihkan ke kita. Nah, kalau itu sudah kirim ke kita, berarti panjenengan sudah melaksanakan perencanaan data di tahapan domain proses bisnis statistik. Kemudian ke aspek kedua yaitu pengumpulan data, mencari data di lapangan. Ya. Proses pengumpulan data mendapatkan data dari sumber data dan file listing. Dari lapangan dari data dari sumber lain, mencari data di lapangan berarti survei ya. Kegiatannya langsung ngambil data di masyarakat, datanya primer, datanya asli yang pertama itu primer. Atau akuisisi dari sumber lain, itu adalah kompromi atau kompilasi produk administrasi. Datanya berarti sudah ada panjenengan ambil, itu data sekunder. Buktinya apa nanti? Ya itu nanti kerangka sampel. Tadi di laporan hasil ada kan, laporan akhir kegiatan panjenengan ada kerangka sampelnya, atau di perencanaan ada kerangka sampelnya, di proses bisnis panjenengan, di SOP panjenengan ada kerangka sampelnya, panjenengan upload. Terus foto kegiatan panjenengan upload. Oke. Ini loh saya benar-benar mengumpulkan data, nggak cuma apa namanya ngambil data yang lama, benar-benar data yang baru dan kegiatan benar-benar dilakukan. Terus konsep ketiga pemeriksaan data. Pemeriksaan data di sini bisa pengolahan data dan analisis data. Oke. Pengolahan data dari data yang dikumpulkan diolah hingga data siap dirilis. Setelah survei, kuesionernya sudah diisi, panjenengan kumpulkan, panjenengan olah. Sesuai dengan template panjenengan. Nah, itu panjenengan dapat panjenengan dokumentasikan proses pengolahannya. Atau di lembar analisisnya, lembar pengolahan di lembar kerja panjenengan screenshot kirimkan ke kita, atau laporan akhir dokumen laporan akhir kegiatan bisa dikirim ke kita. Oke. Terus sosialisasi data pada kelompok individu target, penyebarluasan data, konsep aspek terakhir ke penyebarluasan data, mensosialisasikan data kelompok individu sebagai media website. Ya ini ya. Setelah kegiatan selesai, biasanya panjenengan menghadirkan OPD, menghadirkan masyarakat, panjenengan sampaikan hasilnya secara langsung atau bisa lewat website, bisa lewat satu data atau lewat aplikasi panjenengan atau website OPD panjenengan screenshot di situ. Ini kita sosialisasikan hasilnya di website kami atau di website pemerintah kota Kediri Go ID.
Sosialisasi laporan akhir, undangan, notulen, daftar hadir ketika melakukan sosialisasi panjenengan upload. Bukti bahwa proses penyebarluasan data sudah dilaksanakan. Screenshot dari website, portal, aplikasi, hasil kegiatan diupload. Sebenarnya untuk materinya sudah selesai nggih, untuk domain 23, tapi ini saya lanjut sedikit 45. Dan nanti sudah selesai 5 domain, sisa waktu 2 bulan ini yang rajin-rajin bisa langsung melengkapi semuanya. Nanti yang selesai pasti akan kami kasih reward. Yang selesai lengkap, nggih. Yang selesai pasti akan kami kasih reward. Domain 4, kelembagaan. Kegiatan panjenengan dikatakan memenuhi kegiatan statistik sektoral. Domain kelembagaan itu bagaimana? Yaitu profesional SDM memadai yang kapabel. Oke. Pengawasan dan pemeriksaan dalam setiap kegiatan. Panjenengan upload SKTIM panjenengan. SKTIM panjenengan ada kan tim perencana, tim pelaksana, dan tim evaluasi kegiatan panjenengan. SKTIM atau SK Pak Wali atau SK Kepala Dinas, monggo diupload. Terus yang kedua, kegiatan ini melibatkan SDM PNS spek apa aja, misalkan teknik sipil, teknik perencana, atau planologinya ada, analisis datanya, statistiknya ada, atau mungkin nanti di anunya ahli lingkungannya ada, kesehatan masyarakatnya ada. Kegiatan ini ternyata melibatkan banyak sektor bidang keilmuan. Panjenengan bisa upload anjap APK dari staf-staf panjenengan yang terlibat di kegiatan ini. Oke, upload aja di sini. Kalau melibatkan jabatan pengelola data, kan pengelola data itu pasti ada Bapak Ibu di semua OPD. Pengelola data biasanya ada di sekretariat. Nanti panjenengan upload anjap APK jabatan pengelola data. Nah, nanti kita kasih sertifikat. Kegiatan kami, insya Allah, Kominfo, nanti akan kami selalu kasih, nanti kita siapkan sertifikat. Sertifikat setelah mengikuti BIMTEK, mengikuti sosialisasi dari kami itu bisa panjenengan uploadkan. Itu juga berguna untuk ke kinerja panjenengan. Nanti ke depan kan kita pakai, sudah nggak pakai Budasip kan, nanti ke depan kita pakai kinerja dari BKN, nanti di situ kan kalau kita punya sertifikat itu kita upload sebagai selain untuk memenuhi ini, memenuhi kinerja kita. Sertifikat-sertifikat yang ada yang berhubungan dengan kegiatan panjenengan upload, terutama kalau bisa pengelola data harus terlibat. Namanya kegiatan itu pasti menghasilkan output kegiatan yang sudah pasti ada itu. Sekian sudah panjenengan tulis di RPJM panjenengan, di Renja panjenengan, bahkan di DPA itu ada. Nah, setiap kegiatan itu ada output, setiap kegiatan itu akan menghasilkan hasil kegiatan pasti ada datanya. Kalau ada datanya pasti membutuhkan pengelola data. Oleh sebab itu pengelola data itu sifatnya wajib, wajib ada. Kemudian pengorganisasian statistik, ini nanti kita yang memenuhi ya domain ini. Terus domain 5 terakhir ya, alhamdulillah. Domain 5 mudah-mudahan nanti 2 bulan selesai ini, panjenengan menyelesaikannya ini. Pemanfaatan data statistik. Statistik nasional, penggunaan statistik dasar dalam kegiatan yang diusung. Jadi panjenengan melakukan kegiatan misalkan IKLH atau PK22, pendataan keluarga, atau pembuatan dokumen perumahan dan pemukiman, P2KPKP, atau pembuatan dokumen lingkungan hidup, atau dokumen yang lainnya. Panjenengan pasti dalam melakukan kegiatan itu butuh dukungan informasi lain, dukungan informasi data lainnya, misalnya apa tuh, jumlah penduduk, gitu. Panjenengan pasti butuh itu, luas wilayah dan sebagainya. Dan informasi itu biasanya panjenengan mengambil dari kediri dalam angka. Itu adalah statistik dasar. Dokumen yang dikeluarkan oleh pembina kita, dosen kita, yaitu BPS. BPS mengeluarkan dokumen yang namanya kediri dalam angka, pasti panjenengan ngambil itu
data-data di situ untuk mencukupi hasil kegiatan panjenengan. Itu adalah pemanfaatan data statistik. Panjenengan buktikan bahwa panjenengan juga mengambil statistik dasar, mengambil Kediri dalam angka. Screenshot aja. Data yang panjenengan ambil screenshot. Oh, data kependudukan screenshot ini saya ambil dari Kediri dalam angka tahun 2023. Data ini kita pakai untuk analisis kita di kegiatan kita. Kemudian pengelolaan standar statistik. Melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Nah, romantik ini sudah ya. Ini kita ulang nanti, kita yang kita mencukupi. Terus terakhir penguatan standar statistik nasional berkelanjutan. Nah, ini data. Ini nanti hubungannya sama dengan bahwa kegiatan panjenengan itu akan digunakan oleh OPD lain. Panjenengan menghasilkan kegiatan indeks kota layak huni dengan 39 indikator misalkan ya. Saya nggak hafal, ada banyak indikatornya. Kita bukakan nanti keliru nanti. Indikator-indikator yang kota layak huni ini di dalamnya ada tujuh aspek, dan di 7 aspek ini masih ada banyak indikator yang mengampunya. Ya, data-data ini kan banyak ya. Big data itu data yang kompleks, data yang banyak. Data-data ini pasti bersumber dari banyak OPD yang saling menguatkan. Istilahnya kalau sekarang berkolaborasi. Ketika data-data dari banyak OPD dihimpun dalam satu kegiatan, itulah namanya pemanfaatan big data. Yang mana nanti hasil kegiatan itu akan digunakan lagi oleh OPD lain. Nah, itu. Jadi saling berkesinambungan, saling melengkapi, berkolaborasi. Kita tunjukkan hasil IKLH dengan sekian indikator itu, indikator-indikator ini juga digunakan oleh indeks lain, digunakan oleh dokumen lain, dan itu sangat berhubungan erat. Jika indeks kota layak huninya tinggi, sudah pastilah indeks lainnya akan tinggi juga, IPM-nya juga akan tinggi. Kalau kita enak hidup di kota Kediri, sudah pasti kita akan semakin sejahtera, ya, tingkat kesejahteraan tinggi. Nanti ke indeks kemiskinannya juga akan turun. Nanti ke tingkat toleransinya yang digunakan bagian kesra juga akan meningkat. Ada korelasi big data di situ, dan data-data yang ada big data itu akan ada bentuk hubungan. Nah, bentuk-bentuk hubungan itu nanti panjenengan screenshot, ini loh Pak, ini digunakan OPD ini untuk data kegiatan ini, screenshot. Oh ya, ada di sini. Ya, nanti kita bantu untuk mencukupi yang nomor 3 ini. Ketika hubungan-hubungan antar OPD, hubungan-hubungan antar data itu nanti sebenarnya bisa dicari Bapak Ibu. Sampai seberapa besar hubungan itu kita cari. Ternyata indeks kota layak huni itu mempengaruhi indeks kota layak huni itu ternyata mempengaruhi indikator kerukunan umat beragama. Karena ada beberapa indikator yang memiliki sumber data yang sama. Sampai seberapa besar pengaruhnya? Bisa kita analisis di analisis statistik nanti. Nanti ada namanya model analisis, path analisis jalur, atau menggunakan PLS partialis square, atau menggunakan GSDA, general struktur komponen analisis, atau juga bisa menggunakan regresi dengan melihat bentuk-bentuk dari indikator-indikator yang ada itu pengaruhnya langsung apa tidak langsung. Nanti dari hasil analisis keluar Bapak Ibu, ternyata IKLH itu mendukung indikator kerukunan umat beragama sekian persen, keluar nanti. Mendukung indeks kepuasan masyarakat sekian. Ketika indeks kepuasan masyarakat kita bernilai 3,56, maka dengan indeks kota layak huni yang ada 79, indeks kota layak huni kita adalah 79,37, itu kira-kira relasinya itu sampai seberapa besar keluar nanti dari nilai R-nya ya, koefisien determinasinya
atau dari nilai hasil analisisnya. 70%. Oh, 70%. Artinya kita bisa fokus ke IKLH-nya lebih ditingkatkan lagi. Misalkan gitu, nggih. Jadi big data ini sebuah kolaborasi dari semua data yang ada, ribuan data yang ada karena kita ada 38 OPD, masing-masing OPD punya kegiatan, masing-masing kegiatan menghasilkan data, menghasilkan output kinerja. Nah, itu kalau kita rangkum jadi satu, jadi big data kita manfaatkan. Oke, kalau di kemarin yang kita sampaikan sementara kita menggunakan intelligence media analysis, Insight Instagram itu kemarin hasil-hasil dari publikasi kita analisis secara keseluruhan big data. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu materi kita hari ini. Materi ini saya rekam, mohon yang nggak hadir disimak, sangat penting. Nanti mohon juga disampaikan ke pimpinan YouTube-nya, sampaikan ke sekretarisnya atau kepala dinasnya, sehingga pimpinan mengerti pentingnya kegiatan kita. Kalau sudah mengerti, pasti mendukung panjenengan. Ketika panjenengan ditugaskan keluar kota untuk mengikuti Bintek, akan didukung penuh. Karena pimpinan menyimak YouTube-YouTube kita bersama. Oh, ternyata pentingnya seperti ini, kegiatan statistik sektoral. Untuk materi kita pause rekamannya, kita menginjak ke inti ya. Monggo Mas di pause dulu Mas rekamannya. Oke, siap nanti menyusul. Oke, menyusul nanti kami akan koordinasi lagi. Ini kebetulan momennya pas karena tadi menjelaskan tentang prinsip SDI, jadi saya sisipkan mungkin nanti kita juga refreshing lagi tentang kegiatan ini. Nah, ini ada 3 dokumen. Nah, nanti yang setelah itu dokumen tersebut dari produsen data diisi berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan di pengajuan rekomendasi. Kemudian diserahkan ke wali data, nanti akan diinput oleh wali data bersama BPS. Nah, ini ada 3, nanti untuk detailnya seperti apa nanti mungkin kalau sekarang mungkin waktunya kurang, nanti ada sesi lagi nggih Pak Arief insya Allah. Ya insya Allah ada Mbak. Nggih. Nah mungkin itu untuk metadata detailnya seperti ini. Jadi ada 3, nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa mengisi ada metadata kegiatan, isinya apa? Isinya adalah menjelaskan tentang kegiatan dari statistik sektoral yang Bapak Ibu selenggarakan di masing-masing OPD. Nanti ada isinya judul, kemudian cara pengumpulan datanya seperti apa, latar belakangnya, kemudian tujuannya, variabelnya apa saja. Nah, kemudian ada lagi, nanti ada dokumen cuma selembar sih untuk indikator dan variabel ini. Jadi nanti variabelnya apa-apa, kemudian definisinya apa, tadi yang sampun dijelaskan Pak Arief. Sebenarnya kalau sudah mengisi SDS, itu sudah bisa mengisi yang untuk metadata variabel dan indikator juga. Nah, ini nanti menghasilkan indikator apa. Nah, itu juga akan mendukung nanti untuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan sebelum BIMTEK menikah ya Pak. Tapi kalau seandainya nanti belum, ya nanti kita selesaikan di BIMTEK tersebut. Mungkin ini garis besarnya ada 3 tadi nggih, metadata kegiatan, indikator, variabel. Nah, untuk tadi yang rekomendasi, siapa tahu ada yang belum, nanti sakit menyusul atau berkoordinasi dengan BPS sakit, Kominfo juga sakit. Mungkin itu saja dari BPS Pak Arief, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk detailnya nanti ada sesi lanjutan mohon. Oke, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Listi dari BPS, pembina statistik sektoral kita. Kemudian sesi berikutnya, monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Bisa raise hand atau chat di kolom chat nih.
Materi sudah kita berikan full ya, 5 domain. Monggo nanti teman-teman yang mau menyelesaikan dalam 2 bulan ini sendiri segera menyelesaikan ya. Matur suwun, alhamdulillah. Yang belum bisa segera menyusul. Nanti untuk koordinasi lanjut bisa via grup WA. Insya Allah bulan depan kita Zoom lagi lah untuk pemantapan lagi. Nggih. 2 bulan ini harapan kami juga sudah selesai nggih, kegiatan statistik sektoral kita. Sambil menunggu peserta dari ada pertanyaan, saya sampaikan satu hal lagi bahwa kita juga punya portal satu data Bapak Ibu nggih. Tolong nanti portal satu data yang tahun 2000, data yang tahun 2020, 2019 diisi nggih. Nanti tak kasihkan daftar yang belum mengisi. Monggo nanti kalau ada waktu senggang diisi nggih. Itu juga data statistik sektoral. Itu dilihat juga. Itu nanti kita harapan saya data 2021, 2020, 19 juga dilengkapi. Nanti kita bagikan ke panjenengan per OPD apa aja yang harus dilengkapi, data yang sudah ada sama data yang belum ada, saya kasihkan ke panjenengan di portal satu data. Untuk menginputnya yang sudah menjadi PIC-nya satu data sudah bisa langsung, yang belum nanti bisa menanyakan ke kami loginnya sama username-nya sama password-nya, atau bisa tanya ke kasih Sunggramnya. Untuk portal satu data, kalau ada waktu luang tolong dibuka portal satu datanya dan diinput data 2021, 20 sama 19. Itu banyak yang belum. Ada pertanyaan dari Dinas Pendudukan. Untuk kegiatan yang diusulkan setiap tahun harus berbeda atau boleh tetap? Tiap tahun boleh tetap, boleh berbeda. Cuma untuk tahun depan ya sebagai apa namanya, biar enak kita bekerja, kan kita ada pekerjaan baru kan di RP tematik sakit dan ZI, ada pekerjaan baru di penyelesaian kemiskinan, ada pekerjaan baru di stunting. Panjenengan usung kegiatan yang berkaitan sama itu aja yang tahun depan, atau yang tahun ini yang belum, tahun ini OPD yang belum, panjenengan usung kegiatan yang dikerjakan tahun ini oleh OPD panjenengan. Misalkan kegiatan RP tematik atau pembuatan dokumen sakit atau pembuatan dokumen apa yang tahun ini dikerjakan OPD panjenengan mengusulkan. Atau panjenengan juga bisa mengusulkan kegiatan yang ada di satu data. OPD ini yang belum ya, saya contohkan OPD misalkan Dinas Arsip ya. Dinas Arsip bingung mau ngusung apa. Panjenengan buka satu data. Di satu data itu data apa yang panjenengan input, itu aja panjenengan usulkan. Nanti jenis kegiatannya adalah kegiatan statistik sektoral Dinas Arsip untuk menunjang satu data Kota Kediri, judulnya itu ya. Nanti indikatornya apa? Indikatornya itu yang ada di satu data itu apa aja datanya. Nah, karena nanti ke depannya yang di satu data harus dilengkapi metadata dan standar datanya. Kewajiban kita itu, maaf Bapak Ibu, nanti kalau tahun depan di ACC lagi anggarannya, statistik sektoralnya bagus, kita bintek lagi untuk melengkapi satu data kita. Jadi yang ada di satu data juga harus ada standar datanya, harus lengkap. Konsep definisinya harus lengkap di satu data itu. Metadatanya juga harus ada di satu data itu, kegiatan-kegiatan panjenengan yang ada di satu data. Metadatanya panjenengan lengkapi. Meskipun tidak masuk ke romantik, tapi kita lengkapi sendiri metadatanya, garis besar aja untuk metadatanya. Nggak harus selengkap di romantik karena memang itu sudah terinput di portal satu data. Yang penting ada metadatanya dan standar datanya. Itu mungkin yang jawaban boleh tetap, boleh berbeda, bocorannya satu dayung, 2 pulau terlampaui, ambil kegiatan yang lagi jadi fokus tahun ini atau tahun depan. Ambil kegiatan yang ada di portal satu data. Sekali kerja, 2 hal terpenuhi. Karena kedepannya di portal satu data juga harus kita lengkapi metadata dan standar datanya. Wajib. Atau di satu peta. Di satu peta harus ada memang pemetaan kampung kumuh, pemetaan wilayah kumuh.
Kan panjenengan punya dokumen RP2KP untuk yang Perkim. Ambil aja itu kegiatan itu. Dinas Perkim kebetulan belum input di Romantik. Ambil itu. Karena informasi tentang pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, itu masuk ke dalam satu data, panjenengan usung ke dalam statistik sektoral panjenengan. Panjenengan melengkapi metadata dan standar datanya, otomatis yang di satu data sudah panjenengan kerjakan. Satu dayung, 2 pulau terlampaui. Otomatis pan RB-nya juga sudah panjenengan, tematiknya sudah panjenengan kerjakan. Sakitnya juga mungkin juga sudah panjenengan penuhi. Itu dari kami, nggih. Kemungkinan sudah nggak ada, nanti lanjut di grup pertanyaannya. Saya akhiri nggih pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir, kepada BPS, Bapeda sebagai koordinator, teman-teman Kominfo yang mendampingi, dan teman-teman OPD sebagai produsen data. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Harapan saya kegiatan statistik sektoral Kota Kediri memenuhi target atau memenuhi harapan bersama. Amin. Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.